Dan di sini dari akun Dr. Richard D juga ikut menanggapi, jaksa dan hakim masuk angin. Bangun guys, ada kasus baru yang harus dikawal. Kalian pasti udah tahu kan, tersangka pembunuhan yang membunuh pacarnya sendiri, yang juga merupakan anak seorang anggota DPR, divonis bebas karena terbukti nggak bersalah guys. Aduh, emang boleh hukum sebercanda ini? Hello everyone, welcome back to BD Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas berita yang sangat amat mengejutkan warganet tentang anak dari anggota DPR Edward Tanur yang bernama Ronald Tanur guys. Kalian masih ingat gak kasus yang sempat viral tahun lalu tentang anak DPR yang bunuh kekasihnya guys? Nah, jadi tahun kemarin itu sempat gempar kalau ada anak DPR yang aniaya kekasihnya hingga tewas. Kasus ini berawal dari korban yang bernama Dini ya guys. Itu lagi karaokean bareng-bareng sama pelaku. Nggak cuma berdua aja tapi juga bareng temen-temennya ya guys. Tapi saat karaoke mereka sambil minum minuman beralkohol. Nah, singkat cerita mereka pulang. Dan saat akan pulang itu, terjadilah kejadian yang mengerikan ini. Awalnya terjadi pertengkaran di antara keduanya, biasalah ya pertengkaran dalam suatu hubungan. Nah, tapi di sini pertengkarannya jadi gak wajar karena si Ronald ini alias si pelaku tiba-tiba menendang kaki korban guys. Dia juga memukul kepala korban sebanyak 2 kali menggunakan botol minuman keras. Kalian ngebayangin kan, itu aja udah sakit ya, gila. Jangankan dipukul, baru ditendang kakinya sampai jatuh juga udah sakit. Nah, setelah itu korban masih bisa bernafas dan pertengkaran masih berlanjut. Sampai di basement parkiran itu korban udah nyender di pintu kendaraan sebelah kiri. Dan si Ronald ini, pelakunya ini gak mikir guys pakai otak. Dia itu emang gak tahu atau pura-pura gak tahu ya. Karena tanpa menghiraukan kekasihnya yang sedang menyender di pintu mobilnya itu, si Ronald ini langsung masuk ke mobilnya dengan mengendarai mobil dan membelokkan ke sebelah kanan mobilnya. Hal itu mengakibatkan sebagian tubuh korban terlindas guys. Kalian udah bayangin belum sakitnya? Selain itu akibatnya korban juga terseret sejauh 5 meter guys. Dari informasi ya. Nah, tiba-tiba kayaknya si Ronald ini udah nyesel ya guys. Soalnya lihat keadaan kekasihnya lemes gitu. Siapa yang gak lemes coba, itu udah setengah sadar itu. Abisnya keseret 5 meter, terus dipukul pakai botol keras. Kepala lagi yang dipukul, gak habis pikir aku. Setelah ngelihat kekasihnya itu lemas, akhirnya si Ronald ini berinisiatif memberikan nafas buatan. Pas udah ngasih nafas buatan, nggak juga ampuh gitu ya. Terus dibawalah ke rumah sakit dan tidak tertolong nyawanya. Jadi gitu guys kasusnya. Sampai akhirnya muncullah berita penganiayaan ini, mulai diselidikin. Akhirnya setelah kejadian, Ronald ini melangsungkan sidang perdananya, dan disanalah dia divonis hukuman 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi bagi keluarga korban senilai 263,6 juta rupiah guys. Restitusi itu kayak ganti rugi kepada pihak korban gitu ya guys. Bentuk pertanggungjawaban pelaku, selain dia dihukum, dia juga harus ganti rugi. Nah, sebelumnya si Ronald ini udah menjalankan rekonstruksi juga atau reka adegan pada saat kejadian itu berlangsung. Dan dari sana Ronald dijerat dengan pasal penganiayaan guys. Tapi guys, di sini yang bikin kaget, kenapa hakim tiba-tiba memvonis Ronald ini bebas karena tidak terbukti bersalah. Terus juga katanya nggak ada saksi guys. Padahal dia sendiri kan udah ngelakuin reka adegan ya. Itu bukannya udah cukup menunjukkan kalau dia sadar melakukan hal itu. Dan untuk nggak ada saksi, mereka kan kesana sama teman-temannya, penjaga di sana juga ada. Kenapa bisa nggak ada saksi? Emangnya pas kejadian itu teman-temannya kabur? Atau gimana sih sebenarnya ini? Entahlah mana yang bener. Tapi guys, banyak yang nggak terima sama keputusan hakim. Bahkan jaksa penuntut umum juga nggak tinggal diam. Nggak cuma warganet aja. Jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi karena merasa pembebasan si Ronald ini tidak ada asal-usul yang jelas gitu. Kenapa kok tiba-tiba dia bebas? Jadinya jaksa ini akan menuntut kasasi ke hakim. Oke guys, kita langsung aja cari tahu informasi lengkapnya seperti apa dan bagaimana kebenarannya. Jadi dilansir dari kompas.com, Kejagung memastikan jaksa penuntut umum akan melakukan kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius
Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur yang didakwa menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal pada Rabu 4 Oktober 2023. Harley menyebut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai dasar yang jelas. Hakim juga dinilai tidak benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Harley, JPU juga masih menunggu salinan putusan pengadilan terkait kasus ini sebagai dasar penyusunan memori kasasi. Para jaksa memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dan mengajukan kasasi. Diberitakan sebelumnya Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dari semua tuntutan jaksa pada Rabu 24 Juli 2024. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Enritwah Damanik menyatakan Ronald tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang didakwakan jaksa. Kan bener-bener nih emang berita, tapi langkah yang diambil jaksa udah bener guys, untuk mengajukan kasasi kepada hakim. Jadi kasasi itu kayak pengajuan banding gitu loh guys, bisa dibilang upaya pembatalan keputusan hakim supaya hakim tidak jadi memberi keputusan itu guys, karena dari informasi dilihat-lihat keputusan hakim ini tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga kasasi itu akan diajukan lagi oleh jaksa penuntut umum. Dan tentunya berita ini sangat amat membuat warganet kecewa ya. Kenapa kok sebercanda ini gitu loh, kenapa tiba-tiba dia itu terbukti tidak bersalah, sedangkan pada tahun lalu dia udah sempat melakukan reka adegan dan juga ada saksi di tempat itu yang melihat percekcokan itu. Makanya setelah adanya berita si Ronald dibebaskan ini membangunkan rasa geram warganet guys, sampai-sampai beberapa selebritis pun ikut turun tangan menanggapi kasus ini. Coba kita lihat beberapa tanggapan dari selebritis. Aku lansir dari akun Instagramnya Lambe Turah, postingan tentang kasus si Ronald ini guys. Ini dari akunnya Astrid Puya. Siapa sih yang gak kenal Astrid Puya ya? Ini anak orang meninggal, terus pelakunya bebas. Ini keputusannya suka-suka hakim aja ya? Padahal bukti CCTV, visum dan lain-lain ada dan jelas. Jadi semua bukti cuma jadi pajangan doang ya? Emang kan hukum di negara ini sebercanda itu gitu. Masa barang bukti jadi pajangan doang? Pokoknya SSH guys, suka-suka hakim. Dan di sini dari akun Dr. Richard Lee juga ikut menanggapi, jaksa dan hakim masuk angin. Dari akunnya Nur Hayati _Mutia, makin paham sekarang sama hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Aku gak bisa berkata-kata lagi, sepertinya itu memang fakta. Oke guys, itu dia beberapa tanggapan dari warganet, dan memang rata-rata itu pada gak terima, kecewa sama keputusan hakim. Bahkan aku scroll lamanya belum menemukan satupun yang mendukung keputusan hakim. Lagian emang boleh segampang itu bebas dengan kata-kata gak sengaja. Ini bahaya kalau ada keberlanjutannya guys. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang menewaskan orang lagi terus dia bilang gak sengaja, itu sama akan dibebaskan kayak gini. Dan bingungnya apakah bukti-bukti sebelumnya itu tidak cukup membuktikan kalau pelaku ini bersalah guys, karena hakim bilang dia tidak bersalah. Oke, kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini guys, karena kalau misalnya kita terus koar-koar di sini, kita juga tidak bisa merubah keputusan hakim tersebut, kecuali mereka di sana yang berwenang yang mendiskusikannya sampai membuahkan hasil yang manis gitu. Kita doain aja dan kawal kasus ini sampai tuntas ya. Dan kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Aku juga mau tahu sudut pandang kalian, so please tulis di kolom komentar. Anyways, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Meet The Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Meet The Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.